udah berani ceramain ibu gara-gara perempuan ini. Ibu yang besarkan kamu, yang cebokin kamu dulu. Sekarang dibentak-bentak cuma gara-gara urusan barang menantu. Mas Hendra nggak membentak ibu. Dia cuma minta ibu agar izin dulu, itu aja. Aduh, dada ibu sakit banget. Jantung ibu. Aduh, istrimu ini benar-benar udah mencuci otak kamu. Kamu jadi anak durhaka sekarang. Kamu lebih sayang sama dia daripada nyawa ibu sendiri. Loh, kok pintunya kebuka, Ibu? Ibu lagi ngapain? Kok pakai serum aku sampai sebanyak itu sih, Bu? Itu serum buat muka, bukan lotion buat badan. Halah, kamu ini berisik banget pagi-pagi. Ibu cuma nyoba sedikit hari ini. Kulit ibu ini lagi kering, jadi ibu pakai ini biar lembab. Bagus loh ini, langsung terasa adem di kulit. Sedikit kata ibu, ini tinggal setengah, Bu. Ibu tahu nggak, harga satu botol kecil ini tuh 1 juta. Aku belinya pakai uang tabungan hasil jualan, bukan pakai daun. Ya ampun, jadi menantu kok perhitungan banget sama mertua sendiri. Ibu ini melahirkan Hendra loh, suami kamu. Kalau nggak ada ibu, kamu gak bakal bisa tinggal di rumah senyaman ini. Masa cuma minta serum sedikit aja kamu perhitungan begini? Bukan soal hitung-hitungan, Bu, tapi soal izin. Ini kamar pribadi aku sama Mas Hendra. Ibu nggak sopan kalau masuk dan asal pakai barang tanpa izin dulu. Ingat ya, sebagai orang tua, ibu itu berhak mencicipi apa yang punya anak dan menantu. Jangan jadi anak durhaka kamu karena masalah sepele begini. Udahlah, ibu mau keluar. Males dengar kamu ngomel terus. Aduh, Jeng, ini loh tas yang kulit asli. Lembut banget kan? Beratnya juga beda. Mantep banget pas ditentengnya. Wah, gila sih ini mah, Jeng. Modelnya elegan banget. Pasti harganya jutaan ya. Duh, beruntung banget sampean punya menantu yang royal begini. Hahaha, ya begitulah kalau menantu tahu cara balas budi ke mertua. Ini hadiah ulang tahun buat ibu. Katanya sih biar aku tetap fashionable pas arisan. Ibu, itu kan tas yang baru aku beli bulan lalu. Hari ini udah pulang. Duh, kamu ini pinter banget ya cari kado buat mertua. Tasnya cakep banget. Kamu benar-benar menantu idaman deh. Royalnya nggak main-main. Iya, Bu, syukurlah kalau suka. Permisi ya, aku mau taruh belanjaan dulu ke dapur. Tuh kan, Jeng, Arini mah orangnya nggak pelit. Apa yang dia punya, ya punya aku juga. Kita mah di rumah ini nggak ada rahasia-rahasiaan. Semuanya terbuka. Ayo diminum tehnya, jangan sungkan-sungkan ya. Loh, kok jadi begini? Mas Hendra, sini dulu, Mas. Apa sayang? Lihat ini, Mas, panci granit aku rusak. Banyak baret-baretnya, Mas. Lapisan anti lengketnya juga udah hilang. Loh, kok bisa sampai begini? Bukannya ini panci yang baru kamu beli dari hasil bonus jualan bulan lalu? Aduh, cuma panci aja kok diributin. Sampai mau nangis begitu. Tadi ibu pakai buat goreng kerupuk. Apinya sengaja ibu besarkan biar cepet matang. Terus pas ada sisa yang nempel, ibu kerok aja pakai sutil besi itu. Bersih kok sekarang. Dikerok pakai besi, Bu. Ibu tahu nggak kalau panci granit ini nggak boleh kena besi sama sekali. Sekarang panci ini udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Ini mahal, Bu. Aku belinya harus nabung dulu. Wah, Hendra, lihat itu istrimu. Masa cuma gara-gara barang dapur aja dia berani bentak-bentak ibu? Masa dia lebih sayang sama barang mati daripada sama mertua sendiri? Ibu kan cuma mau bantu masak. Bu, hari ini nggak maksud begitu. Tapi ini barang kesayangan dia. Harganya emang mahal dan pakainya harus hati-hati. Ibu seharusnya tanya dulu gimana cara pakainya kalau belum tahu. Oh, jadi kamu sekarang belain istri kamu? Kamu mau bilang ibu ini bodoh karena nggak tahu pakai panci? Ingat ya, Hendra,
pakai panci rombeng zaman dulu sampai kamu jadi sukses begini. Sekarang kamu malah marahin ibu demi panci kinclong itu. Keterlaluan tahu nggak? Bukan soal panci rombeng atau kinclong, Bu. Ini soal menghargai barang orang lain. Aku kerja keras buat beli ini semua, tapi ibu hancurkan dalam sekejap tanpa rasa bersalah sama sekali. Udah, nanti kita beli lagi ya. Bu, tolong jangan bikin suasana makin panas. Aduh, kaki aku kok kayak agak bengkak ya. Padahal sepatu ini cakep banget. Sayang kalau nggak dipakai ke pengajian nanti. Loh, Jeng, itu bukannya sepatu punya Arini ya? Kok dipaksa begitu? Sayang loh, Jeng, itu kan sepatu mahal. Bagian belakangnya sampai penyok begitu. Ah, nggak apa-apa, Jeng. Sepatu mahal mah kualitasnya bagus. Ini Arini sendiri yang bilang kalau aku mau pakai tinggal pakai aja. Kita mah di rumah ini gak ada sekat. Barang Arini ya barang aku juga. Tapi apa Arini tahu, Jang, kalau sepatunya dipakai buat jalan jauh begini? Setahu saya ya, ukuran kaki Arini itu kan kecil. Beda sama kita-kita yang kakinya udah berumur. Itu bentuknya udah meleot begitu loh. Apa nggak sakit dipakainya? Alah, sakit mah urusan belakangan. Lagian daripada cuma disimpan di lemari, mending aku manfaatin biar orang-orang tahu kalau anak mantu aku itu sukses semua. Ya udahlah kalau begitu. Ayo kita berangkat sekarang, Jang. Nanti keburu penuh tempatnya. Ayo. Bentar. Aduh, agak sakit ya jempol aku. Tapi nggak apa-apa demi penampilan. Yuk lanjut jalan lagi. Mas, tolong lihat ini. Aku nggak main-main soal ini. Aku bener-bener gak nyaman sama tingkah ibu yang seenaknya pakai barang aku. Serum yang harusnya buat aku jual malah dipakai sama ibu. Tas, sepatu juga, Mas. Yang, aku tahu ibu salah, tapi apa harus dicatat mendetail begini? Ibu kan orang tua kita, masa kita hitung-hitungan sampai ke rupiah begini? Ini bukan soal hitung-hitungan sama orang tua, Mas. Karena beberapa barang itu sebenarnya stok dagangan yang udah dipesan sama pelanggan. Maksud kamu barang-barang yang dipakai ibu itu barang jualan kamu, bukannya itu barang pribadi kamu semua? Tadinya barang pribadi, tapi karena stok di gudang habis, aku ambil dari jatahku buat dikirim ke pelanggan besok pagi. Sekarang aku harus balikin uang orang atau beli baru dengan harga lebih mahal karena ongkos kirim instan. Total kerugian kita bulan ini gara-gara keisengan ibu itu hampir 5 juta, Mas. 5 juta? Astaga, aku nggak nyangka bakal sebanyak itu. Ibu udah melampaui batas privasi dan profesionalisme kerja aku, Mas. Kalau dibiarin tabungan kita bisa habis cuma buat ganti rugi barang yang udah rusak, Mas. Kamu harus bicara sama ibu sekarang, Mas. Iya, kamu bener, ini udah keterlaluan. Besok aku bakal ngomong pelan-pelan sama ibu. Kamu tenang dulu ya. Bu, Hendra mau ngomong sebentar soal kejadian kemarin-kemarin, soal barang-barang hari ini yang ibu pakai. Duh, masih pagi kok udah bahas begituan sih. Ibu itu lagi capek banget habis pengajian. Kaki pegel-pegel. Udah ya, gak usah bahas apa-apa dulu. Justru itu, Bu, barang-barangnya hari ini itu ada harganya. Ada yang buat jualan juga. Hendra minta tolong banget. Mulai sekarang kalau ibu mau pakai apapun, tolong tanya hari ini dulu. Jangan asal ambil, Bu. Kasihan hari ini, dia kerja keras buat beli semua itu. Oh, jadi sekarang kamu udah berani sama ibu? Kamu udah berani ceramain ibu gara-gara perempuan ini? Ibu yang besarkan kamu, yang cebokin kamu dulu. Sekarang dibentak-bentak cuma gara-gara urusan barang menantu. Mas Hendra nggak membentak ibu. Dia cuma minta ibu agar izin dulu, itu aja. Aduh, dada ibu sakit banget. Jantung ibu. Aduh, istrimu ini benar-benar udah mencuci otak kamu. Kamu jadi anak durhaka sekarang. Kamu lebih sayang sama dia daripada nyawa ibu sendiri. Bu, ibu kenapa? Tenang dulu, Bu. Hendra nggak bermaksud begitu. Biarin aja ibu mati. Biar kamu puas sama istri pilihan kamu ini. Kamu usir aja ibu dari sini kalau memang ibu cuma jadi beban karena pakai barang-barang kalian. Ya Tuhan, gini amat nasib orang tua yang udah nggak punya apa-apa. Aku permisi dulu, Mas.
Siska, kamu lihat deh sepatu itu. Sepatu aku yang kembaran sama kamu malah dipakai sama mertua aku, dan sekarang udah rusak. Aku capek hati banget ngadepin mertua yang gak punya rasa bersalah begitu. Sabar, aku tahu kamu kesel, tapi mau gimana pun dia tetap mertua kamu. Tapi itu mah udah penyakit, bukan hilap lagi. Jadi coba aja kamu kasih batasan. Aku udah punya ide. Aku mau beli krim muka yang paling murah, yang bikin gatal-gatal kalau dipakai sembarangan. Terus aku taruh di botol serum mahal aku, biar dia kapok pas dia pakai. Arini, istighfar. Jangan begitu, itu bahaya tahu. Kalau ibu kamu benar-benar kena alergi parah atau masuk rumah sakit, kamu yang bakal disalahkan seumur hidup sama Hendra. Kamu mau dicap menantu pembunuh? Jangan pakai cara kotor begitu ya. Terus aku harus gimana? Aku harus diam aja lihat semua barang aku dirusak dan dipakai seenaknya? Dengar aku, cara terbaik itu bukan balas dendam yang membahayakan nyawa. Kamu pulang sekarang, beli kunci pintu yang paling bagus, panggil tukang kunci, kunci kamar kamu rapat-rapat. Mulai sekarang gak ada satupun barang pribadi kamu yang boleh dia sentuh tanpa seizin kamu. Tegas, jangan lembek lagi ya. Kamu bener, kalau aku kasih racun, aku gak ada bedanya sama dia yang jahat. Tapi kalau aku ngunci kamar, apa nanti dia gak bakal bikin drama ke Mas Hendra? Biarin aja dia drama sampai pingsan sekalipun. Yang penting barang-barang kamu aman. Ingat, privasi itu hak kamu loh. Paket hari ini ya mas? Iya bu, paket atas nama Mbak Rini. Oh iya, makasih ya. Wah, besar banget ini paketnya. Aku buka aja mumpung hari ininya nggak ada. Ya ampun, bagus sekali bajunya. Pasti mahal ini harganya. Kebetulan banget besok malam kan ada undangan nikahan anaknya Pak RW. Kalau aku pakai ini pasti jadi pusat perhatian, bakal lebih cantik dari pengantinnya. Ternyata ibu belum kapok sampai berani buka paket aku. Kok kayaknya agak kecil ya? Paling ini modelnya yang ngepres badan. Zaman sekarang kan emang modelnya begini biar kelihatan langsing. Aku coba dulu di dalam kamar, mumpung Arini nggak ada. Bagus ya bu, pas banget ya bajunya di badan ibu. Arini, kamu sejak kapan di situ? Ini ibu cuma nyoba sebentar kok. Tadi kayaknya jahitannya memang udah rapuh. Pas ibu gerak sedikit langsung robek. Jahitan rapuh, ibu tahu nggak ini bahan apa? Ini brokat impor, jahitannya juga rapih. Ini sobek karena ibu paksa masuk. Padahal ukuran baju ini XS, buat orang yang badannya kecil. Ya ibu mana tahu. Ibu pikir ini baju buat ibu. Kan datangnya ke rumah ini. Ibu cuma mau kelihatan cantik pas kondangan besok. Kamu gak usah marah kali, kan bisa dijahit lagi. Dijahit lagi? Ini tuh pesanan khusus pelanggan penting aku bu. Harganya 3 juta rupiah dan harus dikirim besok pagi jam 8. Pelanggan aku mau pakai ini buat acara lamaran dia. Sekarang baju ini rusak, gak akan bisa balik mulus lagi bu. 3 juta? Kok mahal banget? Kamu jangan nakut-nakutin ibu. Kamu kan banyak uang, tinggal beli lagi aja. Aku nggak punya uang buat ganti rugi barang yang ibu rusak terus-terusan. Kali ini ibu yang harus tanggung jawab. Silahkan ibu pikirin gimana caranya cari uang 3 juta malam ini buat ganti rugi. Arini, tolong ibu nggak punya uang sebanyak itu. Masa kamu tega sama mertua sendiri? Tega? Ibu yang lebih tega sama aku selama ini. Mas, ini tagihan pelunasan dari butik tempat aku pesen kain dan payet itu. Totalnya 3.200.000 rupiah. Karena besok pagi barangnya harus sampai tangan pelanggan. Aku harus bayar denda keterlambatan juga. 3 juta lebih? Cuma buat satu baju? Ya Tuhan, ibu kok bisa sampai begini sih? Kenapa ibu buka paket hari ini tanpa izin lagi? Hendra, ibu nggak tahu kalau harganya semahal itu. Ibu pikir Arini beli baju murah buat ibu pakai ke undangan. Dada ibu sakit lagi. Aduh, sesak banget. Berhenti acting bu.
Mas, aku udah cukup sabar selama ini, tapi ini barang orang lain. Nama baik bisnis aku taruhannya. Kali ini Hendra nggak bisa bantu, Bu. Uang tabungan kita udah habis buat ganti rugi barang-barang kemarin yang ibu rusak. Hendra nggak bisa ngebela kecerupan ibu yang terus-terusan begini. Terus, ibu harus gimana? Ibu nggak punya uang sebanyak itu. Kalian tega lihat orang tua kesusahan begini? Ibu punya uang tabungan kan, yang tiap bulan Mas Hendra kasih. Pakai uang itu, kalau kurang jual aja perhiasan emas yang sering ibu pamerkan ke tetangga itu. Aku nggak mau tahu, besok pagi uang itu harus ada. Hari ini bener, Bu. Ibu harus belajar tanggung jawab. Ibu selalu bilang barang menantu adalah barang ibu. Sekarang masalah hari ini juga jadi masalah ibu. Silahkan ibu ambil uang tabungan ibu sekarang. Iya, ibu ambil uangnya. Ibu minta maaf. Ibu janji gak bakal sentuh barang kalian lagi. Oh, Jeng Lela, tumben amat penampilannya sederhana banget pagi ini. Mana tas kulit mewah yang kemarin dipamerin itu? Katanya mau dipakai terus biar kelihatan awet muda. Jeng Fatma, itu tasnya lagi aku simpen dulu di lemari. Sayang kalau dipakai setiap hari nanti cepet rusak. Oh alah, kirain kenapa? Terus sepatu hak tinggi yang kemarin itu gimana, Jeng? Udah diperbaiki belum? Bagus loh itu, sayang kalau cuma jadi pajangan. Gak ada, itu bukan milik aku. Sekarang aku sadar kalau semua itu milik menantu aku, dan aku gak bisa seenaknya pakai itu. Loh, kok tumben? Apa jangan-jangan hari ini udah mulai pelitnya sama mertua? Enggak, Jeng. Hari ini baik kok, cuma aku aja yang lagi sadar kalau barang orang lain itu memang bukan milik kita. Aku malu sendiri kalau diingat-ingat kemarin terlalu sombong. Udah ya, Jang, aku mau lanjut nyapu dulu di belakang. Aneh, biasanya sombong banget. Sekarang kok jadi begitu? Pasti ada apa-apanya nih sama menantunya. Nah, udah selesai. Ini kuncinya cuma ada 2. Satu buat kamu, satu aku yang bawa. Ibu nggak bakal punya cadangan. Makasih ya Mas, akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Gak perlu takut barang-barang aku tiba-tiba hilang lagi. Maafin aku ya, harusnya dari awal aku udah tegas sama ibu. Aku nggak mau gara-gara rasa hormatku yang salah malah bikin kamu yang menderita. Aku gak benci sama ibu Mas. Aku cuma mau dihargai, dan aku rasa dengan kejadian kemarin kalau barang orang lain itu punya nilai tanggung jawab. Yang penting sekarang ada batas yang jelas. Iya Mas, aku cuma mau rumah ini jadi tempat yang nyaman buat kita berdua. Udah malam, yuk tidur. Besok kamu harus kirim paket pengganti buat pelanggan itu kan. Tenang aja, besok aku yang antar kamu ke jasa pengiriman sebelum aku berangkat ke kantor.